Perkenalkan, saya Rita Febrianti dari kelompok 1. Di sini saya akan menginstal Linux Mint. Pertama-tama kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, di sini sudah terbuka VirtualBox-nya, lalu kita tambahkan. Baru di sini, nah, karena di sini saya menggunakan Linux Mint, jadi tulis saja Linux Mint. Linux. Lalu di sininya diganti dulu menjadi, nah ini Linux 2.6 3.x 4.x yang 64 bit. Lalu kita pilih lanjut. Nah, di sini diusahakan jangan sampai merah ya. Kita kurangin. Nah, hijau saja. Lalu klik lanjut. Nah, di sini langsung aja buat. Di sini juga langsung klik lanjut. Nah, penyimpanan pada hard disk di sini langsung aja klik lanjut. Nah, untuk lokasi dan ukuran berkas diusahakan itu 10 GB ya. Yang baiknya sih. Nah, misal 10 GB kita buat. Nah, di sini Linux Mint-nya sudah terbuat. Kita langsung klik ke pengaturan. Pada sistem kita pergi ke akselerasi. Lalu di sini pilih tipenya KVM. Lanjut ke penyimpanan. Nah, di sini penyimpanannya kan di sini masih kosong. Kita pilih disk yang sudah di-download. Nah, di sini menggunakan Linux Mint 64 bit. Klik open. Setelah itu lalu kita klik OK. Lalu kita klik mulai. Lalu kita klik yang Linux Mint. Nah, ini. Lalu kita klik mulai. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah muncul Linux Mint-nya. Nah, lalu install Linux Mint-nya. Open. Di sini pilih bahasanya. Bahasa yang kita gunakan apa? Inggris, lalu continue. Di sini sudah menggunakan bahasa Inggris. Lalu keyboardnya, nah di sini Inggrisnya, nah udah kan. Lalu kita klik continue. Nah, di sini kita checklist. Nah, kita checklist pada install third property software for graphics. Nah, di sini WiFi, hardware, flash disk, MP3 dan media lainnya sudah terinstall otomatis, jadi tidak usah install lagi. Nah, setelah checklist lalu klik continue. Tunggu sampai loading selesai. Selanjutnya kita pilih opsi paling atas. Kita pilih erase disk and install Linux Mint. Langsung kita install now. Dan di sini akan muncul notification seperti ini. Langsung kita klik continue. Di sini kita disuruh menjelaskan detail lokasi kita. Untuk lokasi kita di Indonesia, kita pilih Jakarta gitu aja. Ini ada, kita klik.
langsung kita klik continue. Di sini kita disuruh untuk masukkan nama. Saya akan masukkan nama saya. Ya, itu. Untuk pick username kita samakan saja. Masuk. Kita juga disuruh untuk memasukkan password. Akan masukkan password. Kita klik continue. Untuk bagian centangnya kita pilih yang paling bawah. Di sini sudah mulai proses instalasi Linux Mint-nya. Kita sambil menunggu. Selanjutnya kita pilih restart now. Ini seperti awal. Kita enter. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan password yang sudah saya daftarkan tadi. Kita enter. Untuk ciri-ciri Linux Mint sudah terinstall, itu ada tampilan welcome to Linux Mint. Ini bisa kita close. Dan di sini tidak ada gambar disk Linux Mint yang seperti tampilan awal tadi. Berarti Linux Mint sudah terinstall. Langsung kita cek akun. Untuk akun yang sudah saya daftarkan tadi yaitu dengan nama saya. Bentar ya. Nah, lalu kita cek dulu koneksi tadi yang waktu kita install, kita penambahannya seperti driver. Nah, di sini akan dilihat koneksi informasi. Nah, di sini berarti sudah terinstall, bisa ya drivernya ya. Ini ya. Jadi kita testing di browser ya, di sini. Nah, di sini kita coba aja ya. Internetnya apakah bisa, apakah tidak ya. Kita ke Google aja ya. Kita cari. Nah, ternyata sudah bisa ya internetnya ya, sudah bisa masuk ke menu home mesin search engine ya, search engine dari Google. Nah, berarti kita tinggal menjalankan atau menginstal ya aplikasi dari software manager ya. Nah, kita akan install aplikasi melalui software manager dengan cara klik ini ya di sistem ini, software manager. Kita tunggu. Nah, kita tinggal pilih saja aplikasi yang tersedia dalam software manager. Nah, saya akan coba menginstal Sublime ya. Diklik saja logonya. Nah, langsung saja kita klik install ya. Kita tunggu saja ya proses installnya. Nah, ketika akan menginstal dari software manager akan diminta password ya. Nah, setelah terinstall akan ada tulisan seperti ini ya, merah, berarti sudah terpasang ya aplikasinya. Dan seterusnya tinggal kita pilih saja aplikasinya ya. Nah, misalkan download seperti Filezilla nih, kita klik saja. Nah, ini tinggal install saja ya. Klik install, kita tunggu, nanti dia akan meminta password dari Linux kita ya.
Nah, setelah terinstall, kita lihat ya tadi aplikasi yang sudah diinstal apa saja. Nah, di sini ada Sublime dan FileZilla. Kita cari Sublime ya. Nah, di sini bisa langsung loading ya. Misalkan buka HTML dan seterusnya. Berarti ini aplikasi Sublime Text sudah diinstal lewat Package Manager ya. Oke, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang perintah pada Linux ya. Nah, contoh-contohnya kalau membuat sebuah folder seperti ini dengan cara kita klik kanan ya. Nah, langsung saja create new folder. Nah, misalkan di sini kasih nama saya saja ya. Sudah. Nah, kalau mau rename, tinggal rename, klik kanan ya, rename, misalkan Rama. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, nah tadi kan sudah membuat sebuah folder ya, menggunakan langsung dengan cara klik kanan ya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan contoh perintah pada program Linux melalui Open Terminal ya. Nah, kalau di Linux itu sebutannya adalah terminal. Kalau di command prompt itu adalah istilah pada OS Windows ya. Nah, di sini kita harus mengecek dulu direktorinya ya dengan cara ketik perintah pwd. Nah, berarti ini ya home Rama desktop. Nah, lalu kita akan membuat sebuah file ya, sebuah file baru menggunakan perintah ya melalui sintaks ya, dengan cara kita memberi kode seperti ini ya, spasi disusul dengan nama folder yang ingin kita buat. Nah, lalu enter. Nah, dia otomatis akan muncul di sini ya. Nah, lalu kita ingin membuat nih isian dari dalam folder ini. Kan kalau kita klik folder ini isinya masih kosong. Nah, bagaimana cara membuat isian dalam folder tadi? Nah, kita menggunakan perintah cat ya. Nah, lalu kita panggil si nama folder tersebut. Lalu kita enter. Nah, kenapa tampil seperti ini? Nah, kita ternyata tadi salahnya saya belum masuk ke memori dari alamatnya folder tersebut, di mana letaknya. Caranya dengan cara kita ketik cd, lalu kita panggil nama foldernya ya, baru ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam folder Arorama, baru kita bisa menggunakan perintah cat. Ya, di sini perintah cat itu adalah untuk mengisi ya, membuat sebuah isian dalam folder melalui sintaks ya, melalui terminal. Nah, setelah kita mengetik cat disusul dengan ya spasi ya, disusul dengan spasi, lalu disusul dengan nama folder tersebut yang telah kita buat. Nah, baru kita bisa masukkan sebuah ketikan ya, script text ya. Saya ketik saja seperti ini, maksudnya ya, folder yang dituju akan cd ya, akan membuat sebuah isian file di dalam folder tersebut. Nah, setelah itu sini saya akan mengasih penjelasan dengan menggunakan cat maksudnya, lalu spasi arrow Rama 2. Nah, bagaimana kita cara ingin setnya ya, cara setnya yaitu dengan menggunakan perintah ctrl plus d ya, langsung saja ctrl plus d. Nah, langsung tersimpan otomatis. Nah, setelah itu
kalau kita ingin melihat ya dengan menggunakan perintah ls ya, nama file tersebut, nama yang telah kita buat ya. Nah, lalu kalau kita ingin melihat yang tadi kita telah dibuat ini ya, kita dengan cara ketik cat saja tanpa kurung panah ya, dengan cara ketik cat lalu ketik saja nama foldernya. Nah, dia akan muncul semua isian yang di sini. Kalau kita klik manual ya, nah di sini ada sekarang kalau kita ingin menambah nih ya ketikan ini, gimana sih caranya? Caranya cukup cat, nah ininya 2 kali ya, warna segitiganya, lalu kita ketik saja nama folder tersebut. Nah, misalkan langsung saja setelah kita masuk nih ya untuk menambahkan isian yang baru, nanti kan ada di baris berikutnya, misalkan seperti itu cara untuk menggunakan perintah dalam OS Linux, di antaranya adalah menggunakan perintah untuk membuat file ya, untuk membuat folder folder mkdir ya, untuk membuat isian file dengan cara cat lalu untuk save menggunakan ctrl+d untuk menambah isian file dengan cara cat. Nah, seperti ini ya. Lalu kita save saja langsung. Nah, setelah kita membuat isian yang baru, kita bisa cek manual misalkan ya. Isian file yang barunya misalkan. Nah, dia akan ada di baris baru ya. Nah, bagaimana kita untuk mengecek sintaks ya, pada sintaks ya. Ini kan tadi pada folder kita ngecek file barunya. Nah, sama saja seperti tadi, cat nama folder tersebut ya. Nah, dia akan muncul semua ya, yang awal tadi sampai sini akan muncul, dan yang baru ini yang telah ditambahkan akan muncul juga di sini. Nah, setelah kita selesai melakukan perintah dasar ya dalam OS Linux, kita akan mencoba menginstal sebuah aplikasi melalui GUI. Nah, caranya kita keluar dulu dari berkasnya, lalu kita ketik sudo su ya. Nah, di sini akan diminta password, kita masukkan saja. Nah, sebelum itu kita lebih baik melakukan sebuah update dulu ya. Barangkali versi kita sudah tertinggal ya. Kita tunggu saja sampai proses update selesai. Nah, berarti kalau sudah selesai, kita coba install ya, apt get ya, install
kita akan install video player ya. Biasanya yang terkenal itu yaitu VLC contohnya. Nah, kita coba ya install. Nah, sudah selesai. Coba langsung saja kita klik ya di menu, kita ketik saja VLC ya. Nah, berarti VLC yang kita install di GUI sudah berjalan dengan mulus ya. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita exit saja dengan cara Ctrl+D. Nah, kita akan mencoba memodifikasi ya dari Linux ini ya, tampilan ya. Kita ketik saja cinnamon settings. Nah, di sini saya memakai Linux Mint tapi dengan versi cinnamon. Kan ada beberapa Linux Mint memakai versi yang lain ya. Kita langsung enter saja. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil ya. Kita ke bagian background misalkan. Nah, di sini kita misalkan ingin pemandangan ya, mencari aja. Nah, misalkan ini kita klik saja. Nah, di sini kita bisa setting mau aspeknya zoom, apa berskala, mozaik, ya. Itu tergantung selera ya. Nah, ini desktop ya. Tampilan-tampilan untuk bar-bar sini setting situ. Nah, di sini misalkan tema ya, kita ingin mengganti tema dari icon-icon, kita bisa ganti di sini ya, Windows border. Misalkan ingin mengganti yang tema gelap ya, misalkan saya ingin mengganti yang ini ya, warna aqua biru ya. Nah, kontrolnya ini bisa kita pilih, sesuaikan ingin yang dark kah, yang seperti apakah. Nah, teksturnya sudah default ya. Nah, ini kita bisa pilih ya, bebas mau Linux Mint mana, yang hitam aja ya, lebih nyaman di mata menurut saya. Setelah itu, setelah kita berhasil mengganti atau memodifikasi dari Linux kita close saja ya. Berarti semuanya sudah kita jalani ya, dari proses membuat folder ya di sini ya, mengganti install video player atau dan perintah GUI, kita sudah melakukannya di sini ya dengan menggunakan perintah apt-get install ya. Sebelumnya kita melakukan sudo dulu ya di sini ya. Nah, sebelum itu lebih baik langkah-langkah tadi ya, apt-get update. Nah ya, saya rasa sudah lengkap ya. Baik, itu saja yang bisa saya praktekkan. Semoga dalam pembuatan video ini menjadi bermanfaat untuk semua kalangan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.